Episode 27. Lantas, apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya dengan suara serak nan parau. Akmal menatap wanita di depannya dengan perasaan campur aduk. Mau bagaimana? Dia sudah tak mampu lagi memperbaiki semuanya. Suka tidak suka, inilah kenyataan yang sesungguhnya. Maaf, aku harus menjual rumah ini. Satu kalimat yang keluar dari mulut Akmal bagai hantaman untuk dirinya. Menjual rumah adalah pilihan akhir jika betul-betul mengalami krisis dari segi ekonomi. Akmal memejamkan mata sesaat lalu membukanya. Apa? Aku salah dengar? Tanya wanita itu dengan tak percaya. Dia syok. Akmal menggeleng pelan. Aku serius. Air mata Debbie meluncur bebas di pipi, bergulir hingga terjatuh dari wajahnya. Akmal betul-betul diambang kebangkrutan. Aset-aset telah banyak melayang. Terakhir adalah tempat mereka berteduh. Namun tiba-tiba Debbie tertawa. Bagaimana nasibku dan anakku? Debbie memegang perutnya dan menghapus air matanya menggunakan lengan bajunya. Akmal hanya terdiam. Otaknya sama sekali tak bisa berfungsi dengan baik. Pria itu hanya menghela nafas dan menatap ke bawah. Jawab! Sentak Debbie. Darahnya memanas. Mas, nasib aku dan anakku bagaimana? Debbie terus mendesak Akmal dengan pertanyaan. Aku tak punya pilihan, Bi. Kamu seharusnya mengerti aku. Untuk saat ini, Akmal berharap sang istri akan paham dengan keadaannya. Namun sebenarnya, nasib Debbie dan calon anaknya dia pun masih meraba-raba. Wanita itu hanya meremas kuat rambutnya. Dia kembali menangis terseduh-seduh. Dia tak bisa menerima ini semua. Aku tak bisa. Akmal menelan ludahnya dengan susah payah. Apa maksudmu tak bisa? Tanya pria itu. Matanya tak pernah lepas meski seinci pun dari istrinya. Debbie mengangkat kepalanya. Aku tak mau, Mas. Kamu harus mengembalikan semua seperti semula. Benar-benar gila. Apakah Debbie tak punya mata dan hati untuk melihat? Akmal pun sudah menjelaskan betapa dia kesusahan sekarang. Kenapa wanita itu hanya memikirkan aset tanpa memikirkan dirinya. Tolong mengerti aku. Saat ini aku sangat butuh dukunganmu, Bi. Akmal mengibah. Dia bak orang kehilangan arah. Aku tidak bisa, Mas. Aku tidak bisa seperti itu. Debbie lebih mengeraskan suaranya. Itu kewajibanmu sebagai suamiku, memberiku kehidupan yang layak. Sumpah demi apapun, Akmal mulai geram dengan sikap Debbie yang terlampau egois, hanya memikirkan diri sendiri. Ini keadaannya darurat, Bi. Mendengar itu, Debbie kembali menangis meraung-raung. Apa yang akan dia katakan kepada orang tuanya? Alasan apa? Dia sangat malu. Akmal segera beranjak dari duduknya. Kepalanya benar-benar pusing melihat tingkah wanita itu. Ya, walau bagaimanapun, tak ada pilihan lain. Jika berbicara masalah berat, justru Akmal yang lebih. Rumah dan isinya adalah usahanya dengan Arumi. Rumah itu banyak menyimpan kenangan akan sosok tersebut. Ya, namun semua tinggal cerita. Besok adalah sidang terakhirnya dengan wanita yang masih bertahta di hatinya sampai sekarang. Akmal lagi-lagi tak menghadiri. Dirinya sungguh tak rela. Akmal menghubungi asistennya. Urus semuanya. Maksud Akmal menyuruh mengurus semua adalah mencari pembeli rumah tersebut. Asisten Rian hanya mengiyakan. Keesokan paginya, Arumi bersiap seperti biasa. Dia didampingi Mama Reni dan sahabatnya, Nadini Andrea. Hari ini, dia memakai baju kemeja putih dengan celana kain hitam. Rambut dibiarkan tanpa hiasan sama sekali. Sekarang kita berangkat, ucap Mama Reni. Namun
Tiba-tiba ponselnya berdering menampakkan nama Susan. Mama Reni mendengus, hendak menekan tombol merah. Namun Arumi menahannya. Wanita itu menggeleng. Biar Arumi yang mengangkatnya. Ucap wanita itu dengan suara yang hampir tak terdengar. Mama Reni awalnya ragu hingga membiarkan deringan pertama lewat. Pada saat deringan kedua, Mama Reni membiarkan benda tersebut berpindah tangan. "Halo?" Arumi menggigit bibirnya kala mendengar suara orang yang pernah menjadi mertuanya. Ya, dia wanita yang sudah dianggapnya seperti ibu kandung sendiri. "Halo?" Air mulai memupuk di mata Arumi. Ibu Susan kaget bukan main ketika yang menyapanya adalah wanita kesayangannya. "Arumi, nak." Suara Ibu Susan terasa sangat berat. "Bu." Lepas. Air matanya sudah jatuh lolos. Sama halnya dengan Ibu Susan. "Ibu rindu, nak." Arumi tak pernah sekalipun mengikut sertakan wanita Parubaya itu dalam perpisahannya dengan Akmal. Meski ibu kandung Akmal sekalipun. Arumi tahu jika Ibu Susan tak mendukung perlakuan bejat Akmal. "Arumi juga rindu, Bu." Mama Reni ikut terharu melihat dan mendengar percakapan Arumi dan mantan mertuanya. Apa Arumi masih menjadi anak ibu? Ibu Susan tak kuasa mempertanyakan hal itu. Arumi mengangguk meski Ibu Susan tak melihatnya. "Arumi akan tetap jadi anak ibu." Ibu Susan memegang dadanya dengan terisak. Apakah tidak ada jalan untuk mereka kembali? Ibu Susan sangat ingin melihat keduanya bersatu. Ibu Susan tahu jika hari ini adalah sidang pemutus untuk hubungan keduanya. Dia mendapat informasi dari sahabat Arumi, Dini. Apakah waktu tak bisa diputar kembali? Betapa hancurnya perasaan wanita Parubaya itu ketika mengingat segalanya. Tak semudah membalikkan telapak tangan. "Maafkan ibu, nak." Arumi menggeleng. "Ibu sama sekali tak punya salah. Ibu adalah ibu yang sangat baik. Terima kasih selama ini telah menyayangi Arumi dengan tulus. Terima kasih, Bu. Semoga kamu mendapat kebahagiaan, nak." Akmal dan Debbie melangkah keluar dari rumah itu. Debbie berjalan dengan sangat lemas. Penampilannya sangat berantakan. Kantung matanya menghitam karena menangis semalaman dan tak pernah tidur. Akmal mengangkat koper miliknya dan Debbie. Untuk sementara waktu, mereka akan tinggal di rumah terdahulu Debbie. Saat hendak menaiki taksi yang sudah dipesannya, pria itu berbalik menatap bangunan putih yang berdiri dengan kokoh. Suka dukanya dengan Arumi tercatat pada setiap dinding rumah itu. Matanya berkaca-kaca, namun secepat dia menengadah dan mengusap wajahnya. Persidangan telah berjalan. Arumi berada di tengah ruang sidang. Para hakim telah duduk di depannya. Kursi yang harus ditempati Akmal kosong, tak berpenghuni. Ada ataupun tidak ada, sidang akan tetap berjalan. Apakah ada harapan yang ingin saudari sampaikan? Hakim ketua mempertanyakan hal tersebut kepada pihak penggugat. Arumi sejenak terdiam. Terputar dengan jelas memorinya bersama dengan Akmal. Awal yang membahagiakan berakhir dengan kesedihan dan keterpurukan. Wanita itu memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya. Tanpa sadar, setetes air matanya mengalir. Dia memantapkan hatinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Saya tetap ingin melanjutkan perpisahan ini, Yang Mulia." Mobil dikendarai Akmal melaju meninggalkan rumah telah berpindah tangan. Akmal dan Arumi, mereka hanya sepasang nama yang telah menjadi kenangan. Sepertiga malam,
Di saat orang terlelap dengan begitu nyenyaknya di buai mimpi, seorang pria berparas tampan nan teduh sedang menadahkan tangan, memejamkan mata dan berdoa dalam temaramnya lampu, memohon segala keridhaan Tuhan. Dia begitu khusyuk, segala keluh kesah dia keluarkan. Saat perasaannya lega, dia mengusap wajahnya dengan telapak tangan, mengucap syukur berkali-kali karena masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya ibadah malam. Pria itu bangkit dari duduk ternyamannya. Dia menatap jam yang melekat sempurna pada dinding. Sebentar lagi masuk subuh. Tanpa membuka sarung dan baju koko yang dipakainya, pria itu menuju meja kerja. Dia membuka laptop dan mulai berkutat dengan benda tersebut. Jemarinya begitu lincah menari di atas keyboard dengan sesekali meneguk air putih yang ada di samping benda tersebut. Pria itu tidak tidur setelah sholat malam. Dia memilih menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk bekerja hingga memasuki waktu subuh. Dia harus menyelesaikan sebelum kembali ke tanah air. Ya, bolak-balik ke negeri sebelah untuk urusan bisnis. Pintu kedatangan bandara kota begitu ramainya. Seorang pria memakai jaket denim berada di antara keramaian tersebut. Dia menyeret kopernya dengan bola mata bergerak ke kiri dan ke kanan, mencari sosok parubaya yang tak pernah absen menjemput. Ketika pandangannya menangkap seorang wanita dengan jilbab menutup kepala dengan serta tangan yang melambai-lambai, senyum lembut terbentuk di bibir. Pria tersebut berjalan ke arahnya. "Assalamualaikum Bunda." Dia langsung menyalami orang yang telah melahirkannya. "Waalaikumsalam Nak." Pancaran kerinduan dari kedua bola mata kala memandang sang putra, Ahmad Harun Kamil. "Bunda sehat?" tanyanya. Wanita parubaya tersebut mengangguk mantap. "Disehatkan dong." Harun tertawa hingga menampakkan deretan gigi yang rapi. Dia merangkul lengan bundanya dan berjalan menuju kendaraan yang telah terparkir rapi. Harun mengambil alih kunci yang berada di tangan bundanya. Dia mengganti wanita parubaya itu menyetir. Di perjalanan, mereka tak henti-henti berbicara berbagai hal. Kedua ibu dan anak itu mengungkapkan keseharian mereka 1 bulan ini. Sesampainya di rumah, keduanya keluar dari mobil dan masuk ke dalam bangunan 2 tingkat yang cukup besar didominasi warna abu-abu. Mereka segera menghampiri pria parubaya yang duduk di ruang keluarga. Tampak ia sedang membaca surat kabar dengan kacamata yang bertengger sempurna di wajah. "Assalamualaikum Ayah," sapa Harun. Parubaya itu menoleh kala mendengar suara yang menyapanya. "Waalaikumsalam." Dia melipat surat kabar dan berdiri menyambut kedatangan putranya. Harun mendekat dan meraih tangan sang ayah dan menciumnya. Dia memeluk sosok parubaya tersebut. "Ayah sehat?" Pertanyaan yang sama dilontarkan kepada ayahnya. "Alhamdulillah Nak, cuman kolesterol nakal sesekali menyerang," jawab pria parubaya memiliki wajah yang hampir sama dengan Harun. Bisa dibilang kopiannya. "Tahu kan ayahmu Harun hobi makan pantangannya," imbuh Bunda Ira. Meskipun berulang kali melarang, tapi apa boleh buat ketika pria parubaya itu masih tetap ngotot. Dia juga mengatakan meskipun tak makan makanan tersebut, dirinya akan tetap mati. Teori asal-asalan yang dibuat hanya sebagai senjata agar sang istri memperbolehkan. Harun hanya menghela nafas yang disambut tawa oleh sang ayah. Keduanya duduk di sofa, sedangkan Bunda Ira menyimpan tas di atas meja dan berlalu menuju ruang dapur. Bunda Ira membawa nampan berisikan 3 cangkir teh dan beberapa cup dessert. Wanita parubaya itu meletakkan di depan 2 pria berharganya yang sedang asyik bercengkerama tentang bisnis. "Diminum dulu," ucap Bunda Ira. Keduanya kompak berbalik, mereka mengambil cangkir tersebut dan menyesap teh sedikit demi sedikit. "Assalamualaikum." Seorang wanita cantik berhijab memasuki rumah.
Matanya berbinar-binar kala memandangi seorang pria yang duduk di antara ayah bundanya. "Waalaikumsalam," jawab mereka bertiga. "Abang." Wanita itu mendekat dan memeluk kakaknya. "Bagaimana kuliahnya?" tanya Harun kepada adik satu-satunya. Ya, mereka hanya 2 bersaudara. Usia mereka terpaut 6 tahun. Fani melepas pelukan. "Lancar dong," jawab wanita itu dengan semangat. Dia sekarang berada di semester akhir. "Syukurlah." Harun mengusap kepala adiknya. Kedua orang tua hanya menatap dengan senyum. Mereka tahu kedekatan kakak beradik tersebut. "Jadi, kapan kamu mengenalkan kami dengan wanita pilihanmu, Run?" tanya ayah Kamil yang disertai anggukan istrinya. "Bunda mau lihat calon mantu Bunda," imbuh wanita paruh baya itu. Harun menggeleng. "Belum ada," jujurnya. "Kok belum, Bang? Pengen banget lihat Bang Harun nikah." Harun hanya terdiam. Memang dirinya belum ada calon sama sekali. Meskipun keluarganya sudah mendesak, akan tetapi dia hanya santai menanggapi. Mau bagaimana? Harun mengedikkan bahu. Tangannya mengambil 1 cup dessert dan menyantapnya. Enak. "Itu salah satu favorit ayah dan adikmu. Bunda juga suka karena rasanya yang pas," jelas Bunda Ira. Harun menatap logo yang terpasang di wadah tersebut. "Dessert Arumi."